terkait dengan penyerapan anggaran ini harus kita klarifikasi lah ya. Saya bicara berdasarkan fakta, kebetulan saya sebagai DPRD, ketua fraksi dan ditugaskan sebagai badan anggaran. Hari ini kita tahu telah kita sepakati pembahasan APBD murni itu kemudian muncullah PMK 212. Kemudian kita sepakati bahwa kita akan melakukan rasionalisasi APBD murni itu. Saat ini sudah tuntas semua, Pak? PMK 212 itu. Sudah tuntas semua saat ini? Nah, dan kesepakatan itu kemudian kita sepakati dalam rasionalisasi itu berdasarkan nomenklatur di penjabaran PMK 12 itu. Artinya sudah Dan tuntas? Disepakati. Sudah tuntas, Pak? Sudah disepakati. Nah, lalu kemudian dijabarkan di dalam OPD-OPD yang kemudian berdasarkan PMK 212 itu. Nah, hari ini yang terjadi itu adalah kesalahan ada di OPD teknis, khusus kepala OPD dan bidang-bidang. Nah, pertanyaannya sudah sekda di mana? Gitu. Dan kita mau buka-buka, gitu. Harus masyarakat tahu RDP selama ini itu kehadiran sudah sekda. Makanya sudah sekda harus bertanggung jawab terhadap penyerapan ini. Kenapa pemberdayaan itu dia jalan? Dan kan sesuai dengan siklus, saat mestinya dia harus memerintahkan kepala-kepala OPD itu untuk harus lakukan, bukan berarti dia kemudian membiarkan dan tidak ada tanggapan. Jadi ini ada unsur pembiaran berarti? Ya, bisa terjadi karena begini Pak, ada argumentasi, masa kepala bidang bisa argumentasi di muka sekda gimana gitu. Bahkan sampai berdebat dengan anggota DPR loh. Lalu ya yang mau dibilang tidak rasional yang mana? Yang mau dibilang pencitraan yang mana? Kesalahannya di siapa? Jadi harus melihat kesalahan-kesalahan itu, Ya. siapa yang berbuat kesalahan, jangan sampai... Saya ini bicara objektif. Saya ini punya fungsi pengawasan. Kalau salah saya bilang salah, dan benar saya benar. Kita kerja profesional. Saya dipilih untuk melayani tanpa diskriminasi dan kesehatan. Dan mari kita terbuka diri untuk melayani rakyat ini dengan baik. Bukan ada politik-politik yang lain, ada variabel-variabel lain. Itu saya juga tidak suka. Dan harus catat, kenapa waktu persoalan APBD perubahan 2021 yang membuat kerugian negara cukup banyak dan hari ini utang. Bahkan dalam bahasa hukumnya itu ketokoran kasih itu berarti uang tidak ada. Itu kenapa tidak dipersoalkan? Itu ada pelanggaran di situ, pelanggaran aturan yang ada implikasi hukum di situ. Kenapa tidak didorong untuk penegak hukum menyusul itu? Dan bahkan ada proyek-proyek yang kemudian di OPD yang tidak bisa dibayarkan seperti itu. Bukan, bahkan juga ada dalam temuan BPK yang cukup banyak. Itu mari kita buka tabir ini, gitu loh. Bahkan proyek-proyek yang kemudian kerja belum apa-apa sudah rusak, ya, bronjong-bronjong di itu drenase yang pakai bronjong tali-tali yang kemudian normalisasi kali itu. Banyak yang kerja hancur-hancur itu. Kenapa tidak didorong? Lalu proyek wasarisa pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan spek, kemudian itu melanggar aturan loh. Wasarisa mana? Wasarisa Kaibobu. Kemudian dibicarakan terus di publik. Kemudian anggaran pekerjaan drilling itu jelas-jelas pelanggaran hukum. Di mana pengawasan teman-teman sebagai masyarakat? Ini yang perlu kami luruskan. Artinya harus sesuai dengan fakta yang ada ya. Itu supaya ada keadilan gitu. Kita harus objektif lah
Ya, kritik itu boleh-boleh kritik, tetapi kritik juga harus melihat juga hal-hal yang sifatnya sangat krusial, yang kemudian ada implikasi besar yang merugikan keuangan negara. Artinya jangan Dan hari ada ini- tebang pilih begitu. Dan hari ini, ya, Artinya saya jangan mau- ada tebang pilih seperti saya, itu. saya mau bocorkan, ada salah satu pejabat pada tanggal 17 Agustus, silakan kita buka CCTV. Dia kemudian membicarakan ke saya, waktu kita habis bicara dengan Bupati, ya, terkait dengan anggaran pemberdayaan bagi masyarakat itu. Dengan kemudian seakan-akan bahwa itu adalah kesalahan di Bupati. Padahal setelah kita telusuri ke dalam, ini kan kesalahan ada di OPD gitu. Bupati itu hanya cuma setelah datanya dari OPD, dia hanya cuma mendatangkan SK, dan proses pencairan itu ada di keuangan dan berdasarkan permintaan dari dinas. Bukan bupati berhak mengeluarkan SP2D dan SPM. Siapa yang aturan dari mana itu? Jadi kalau hari ini 44 miliar itu dibilang itu karena saudara bupati, coba lah kita bicara lah profesional. Saya kira itu lah keterangan saya, supaya jangan jangan kita kritik orang kemudian kritik yang kemudian seakan-akan membalas dendam, itu juga tidak objektif lah. Saya kira negara Indonesia ini kan negara yang betul-betul kita bekerja NKRI Harga mati. RI harga mati lah. Jangan ada ketidakadilan ya. Jangan ada kepentingan primordial, kepentingan identitas, kepentingan kelompok, kepentingan apa lah. Bekerja yang menciptakan good government, pemerintahan yang bersih dari bawah, terbebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.